Help me, SOS. Please, SOS. Oh my God. Oh no, Mr. Senator. Come on, please read the paper. Read the paper. Oh my goodness, Mr. Senator. All right. Take it easy, brother. Take it easy. I will read it. So, okay, it's finished, okay? So, what about your response? Come on, please tell me your response. Tell me your response, Mr. Senator, because it is important for Indonesian government. Yeah, it is very, very important for Tipa, for Roy Suryo, for Respon, for Rizal Fadila. Do you know them? No, I'm sorry. I don't know them. I'm sorry. Okay, if you don't know them, I will let you know them. I will let you recognize them. Don't forget to remember me. Okay, don't forget to Indonesian. All right. Okay, take it easy, brother. I will give a response as soon as possible. Okay, and it is the first and the last time. I will not do anything anymore if you give me another letter. Okay, so is that enough for you? No problem, sir. No problem. I think for now, it's important for Indonesian people, for Tifa and the CS and the gang. Yeah, and give me your response, and I will give them your response, and your response will be published in the newspaper in Indonesia. Kayak gitulah kira-kira percakapannya. Udah kalian tonton video si Rismon mencak-mencak? Di Komnas HAM teriak-teriak dia, Bapak nggak tahu, Pak. Ada 9 pasal dituduhkan sama kami, Pak. Kalau dikumpul-kumpul itu, Pak, bisa 30 tahun saya hidup di penjara, Pak. Kita langsung lihat merasa teraniaya dia. Apakah Indonesia ini akan menjadi negara pengecut hanya karena takut dengan Joko Widodo? Atau negara kita ini didirikan oleh para pemberani, kesatria? Tunjukkanlah. Atau kita bertemu di RDP dengan Joko Widodo, dipanggil, jelaskan proses akademiknya di RDP. Masa kami meneliti ijazah publik kok malah dikriminalkan, dan Komnas HAM, Kompolnas, semua bla 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 itu yang entah berapa puluh lembaga pengawas penegakan hukum di Indonesia yang independen tapi diam dan penonton udah dikriminalkan, udahlah oke, biar damai, biarkan mereka masuk penjara, yang penting gue bulan depan gajian. Ngapain ngurusin, memang siapa mereka? Padahal digaji ya untuk ngurusin kami, supaya itu loh Pak. Coba Pak bayangkan Pak, Bapak nggak mendidih darahnya. Kami meneliti jasanya Joko Widodo, kena 9 pasal Pak. Kalau kumulatif itu bisa berapa puluh tahun kami. Kok lembaga begini besarnya Komnas HAM diam? Adalah kena ancaman 12 tahun, ada 8 tahun, ada 6 tahun, ada 4 tahun. Itu total berapa itu kalau kumulatif? 30 tahun. Melepe aja kau di depan Bapak komisioner. Nggak ada gunanya. Ngapain kau merepek di situ kau? Curhat. Idagi lape. Bapak nggak tahu Pak, berapa pasal ditimpakan sama kami Pak? Ada yang 6 tahun, ada yang 12 tahun, ada 8 tahun. Kalau dikumpul-kumpulkan Pak, kami ini 30 tahun Pak. Udah tahu kau risikonya begitu, kenapa kau lanjut? Makanya aku bilang kau salah pergaulan.
Coba Pak, bayangkan Pak. Bapak itu, itu kami yang gaji Pak. Bapak itu kerjanya ngurusi kami. Ngurusi kau? Siapa lo? Enak aja kau ngomongin. Masih banyak mau dikerjakan. Kayak gitu juga ini mungkin kemarin itu di Barreskrim ya kan? Bapak tahu kerja Bapak itu ngurusi kami. Pergi ke Polda, Bapak kerjanya harusnya ngurusi kami. Pergi ke Kompolnas, Bapak kerjanya juga ngurusi kami. Pergi ke Amnesty International, Bapak pun juga kerjanya harus ngurusi kami. Kalah apa? Enak kali kau ngomong kayak gitu kau. Masih banyak hal-hal yang lebih penting ya. Kalau bicara Komnas HAM ya, masih banyak yang lebih penting yang teraniaya, yang tertindas hak asasi manusianya ya dibandingkan kalian. Lagian dari mana dasarnya kau mengatakan bahwasanya hak asasi manusiamu, hak asasimu itu tertindas? Itu kan menurutmu. Justru kalau dikatakan ya, saat ini itu ya hak asasi dari Bapak Joko Widodo yang tertindas. Kenapa? Gara-gara ulah kalian lah Bapak Joko Widodo dibully. Gara-gara ulah kalian lah Bapak Joko Widodo dijelek-jelekkan. Gara-gara ulah kalian lah Bapak Joko Widodo direndahkan serendah-rendahnya. Diserang harkat martabatnya, diserang hak asasinya. Gitu loh. Otak tuh dipakai, bukan ditempel di dengkul. Bukan di sini letaknya. Di sini. Jangan kau lepas dari sini, tempel di sini. Itu namanya pengalih fungsian otak. Kriminalisasi. Kriminalisasi mahani. Kriminalisasi. Banyak kali kayamu kriminalisasi. Bapak itu digaji untuk ngurusi kami. Itulah kata-kata yang paling indah, yang pernah ku dengar dari seorang Rismon. Komnas HAM digaji untuk ngurusi orang ini. Kalau apa? Aduh, nggak habis pikir aku ya. Jadi kalau bisa dikatakan ini memang manusia ya adalah orang-orang yang akal sehatnya memang bisa dikatakan tinggal 20%. Bayangkan kalian akal sehat tinggal 20%. Supaya Indonesia ini punya presiden besok yang berkualitas, bukan orang yang seperti ini. We walk the talk, not only talk the talk. Ya, harusnya jauh lebih smart, lebih pintar, bijak daripada seorang Rismon yang nobody. Ini menyelesaikan satu kalimat aja, kausalitas kalimat satu ke kalimat dua aja nggak bisa kok. Lapet, emang jadi presiden itu cuman urusan menyelesaikan masalah. Menyelesaikan kalimat. Nah, itulah jangan bandingkan Bapak Joko Widodo sama kau. Harusnya lebih smart, lebih pintar, lebih bijaksana. Memang itu kenyataannya, beliau lebih bijaksana daripada kau. Dibandingkan dengan otakmu, otak si Roy, otaknya si Kurnia, otak semua, otak kalian dikumpul jadi satu, belum bisa mengalahkan otaknya Bapak Joko Widodo. Belum bisa. Nggak sanggup nalar kalian itu, nggak sanggup. Ya, bicara tentang presiden bukan cuma masalah berbicara bahasa Inggris. Mau kau bilang walk the talk, we walk the talk, only talk the talk, talk. Gak peduli kami. Sedangkan kawannya ngaku-ngakunya kau kuliah di Jepang sampai sekarang gak pernah kami dengar kau bahasa Jepang. Kalah apa? Berapa kali kau itu ditantang bahasa Jepang sama Andi Aswan, diamnya muncungmu itu. Jepang. We walk the talk, we talk, betok. Kau kira pekerjaan seorang presiden cuma menyelesaikan dari satu kalimat ke kalimat yang lain? Lapet. Susah. Jangan nanti kebanyakan apa, nanti datang orang loh dibilang orang gila.
Jangan lewat ke depan rumah kami ya, nanti bisa bahaya kok. Aduh. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Opung Parbelak bersama dengan teman-teman. Pengumuman dulu. Terpotong dulu, minta maaf dulu ya, terpotong berita penting ini ya. Mengenai Risi Rismon ini ya, kita cut dulu sebentar ya. Karena ada yang lebih penting daripada hidupnya si Rismon. Ya, YouTuber Nusantara bersama dengan Opung Parbelak ya, dan juga beberapa fans ya, beberapa katakanlah netizen ya, akan berangkat tanggal 15 Agustus 2025. Mantap. Ya, kita akan mengadakan upacara bendera di sana, mengikuti, bukan mengadakan kayak kita aja yang bikin, mengikuti. Dan kita juga nanti akan interaksi ya dengan pekerja-pekerja di sana, masyarakat di sana ya, dan juga kita akan berbaur dengan yang lainnya ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah support Opung Parbelak untuk berangkat ke IKN ya. Nggak ada yang bisa Opung Parbelak ucapkan selain terima kasih banyak. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala melimpah-limpahkan kalian dengan rezekinya, dengan kesehatan dan juga segala urusan dilancarkan. Amin amin ya robbal alamin. Ya, dan terima kasih juga ya buat teman-teman, kalau masih ingin berkontribusi, sebelah kanan ada nomor rekening, di sebelah kiri nomor WA ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak mengenai pemberitahuan mengenai kita ke IKN. Kita kembali membahas manusia-manusia yang dikatakan malaikat tak bersayap. Karena apa? Karena sebetulnya mereka ini adalah orang-orang baik, cuman salah arah. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelak kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Dan tahu tak kalian ya, kemarin itu Rismon ini, makanya aku bilang gak terlalu yakin aku ini agak diragukan. Memang sangat diragukan ini S3 jadi di Jepang ini. Karena apa? Ketika dalam sebuah acara rakyat bersuara ya, Andi Aswan menampilkan ijazahnya Rismon Sianipar, emosi dia. Kita lihat. Kita keberatan kita. Ngapain ini? Terus? Ini gak ada hubungannya ini. Saya ingin mengatakan ini gak ada di hubungannya sini. ini. Kita Kami harus- keberatan. nanti Kami biar fair. keberatan. Ini tidak Biar ada fair. hubungannya. Kami keberatan. Di Ini sini tidak ada ada hubungannya. dua ijazah. Kami keberatan. Yang dikatakan Produser asli Ayus, dan Kami palsu. keberatan. Sebentar. Dan di sini Tolong, adalah keberatan ijazah ini. Kami Rismon. keberatan. Ini gak ada. Saya belum tahu ini. Ini Kang Aiman, Anda harus terima Ini keberatan ada. Ini ini. ijazah Kita harus asli adil dari gini. yang Bukan soal asli adil. dari aku. Ini bukan soal Siapapun di adil. sini rakyat bersuara. Ini bukan Tidak soal ada adil. yang boleh. Tema Saya Anda siapapun hari ini. menyampaikan sesuatu itu saya berikan. Oke. Saya tapi sering ini dihujat beda. di media sosial, saya tidak apa-apa. Tema Oleh Anda karena hari itu ini temanya adalah rakyat terpidana bersuara, siapapun bisa ijazah bersuara. Nanti silakan diampuni. dibantah. Silakan. Ya, bagaimana dengan Roy? Nanti silakan dibantah. Mengapa Anda Ini memberi panggung bagi punya orang untuk respon. menghina seperti ini? Sebentar dulu. Si Aiman ya itu dikomplain sama mereka. Ainus, kami nggak terima ini. Ainus TV kami nggak terima ini. Apa-apaan ini? Panik orang ini panik. Makanya dia bilang si Aiman, saya selama ini dibully di media sosial mengatakan bahwasanya saya berhasil belah. Saat ini tetap ditampilkan biar semuanya bikin bantahan. Aiman gimana kira-kira? Cari hati sama masyarakat, iya? Udah sakit kepalamu dibully. Ini kau jadikan momen untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat samamu. Go ahead, mainkan mainmu, kita mainkan kita. Hehehe, kita lihat. Tolong ya, ini punya respon. Ini adalah Yamaguchi no Sogyo Soso original.
Oke? Kenapa? Dari suratnya aja warnanya kuning. Ini adalah putih. Ya, coba lihat. Di sini ada Hiroshi Sato. Tidak ada kalau di original yang pakai bahasa kanji itu ada tulisan prinsipal atau presiden. Coba lihat. Yamaguchi Daigaku stamp. Korea Konke Indonesia no. Ya, saya terjemahin. Ya, dia punya ini putih. Ini yang dibilang. Ini dari Nisemono. Yamaguchi. Artinya Yamaguchi tak palsu. pasar pramuka. Ini asli. Ya, artinya yang dibuat pasar pramuka dari ini. Lanjut. Ini ya, udah. Jawab, Bang Rismon. Jawab itu. Enggak. Jawab, Bang Rismon. Out of topic. Out of topic ini. Ini out of topic ini. Ini gak bagus ini. Oke. Sama-sama Sambil nunggu, dibilang silakan, Bang tulisan Rismon jawab. Yamaguchi Ini Daigaku. gak jawab bagus dulu. ini. Oke. Ya, ini buatan yang dari Rismon. Oke. Iya. Oke. Ya, tunggu dulu sebelum selesai. Oke, nanti, Ya. nanti, Bang. Kalau ijazah Jepang yang pakai bahasa kanji itu tidak ada. Memang lulusan Jepang. Ini yang menerangkan lulusan Yamaguchi. Lulusan Jepang nggak lo? Lulusan Yamaguchi. Lulusan Jepang. Mon buka gakuso. Mau buka kusu jalan ya. Mon buka gakuso. Mau buka jalan. Uso HP aku. Gimana? Uso HP aku. Uso HP aku. Oke. Ini yang menerangkan bukan orang Yamaguchi. Ya, nggak apa. Jadi ini gak bagus. Uso HP aku jalan. Gak bagus. Beasiswa Mon buka gakuso. Nihongo wakaranai yo. Onsen. Nisemono. Nisemono desu. Iya. Nggak apa nanti saya pertanyakan pada saya. Nisemono desu. Kita bicara soal ide. Jangan kelewatan Anda. Iya. Oke. Nisemono desu. Nah ini ya. Mati kamus kan Rismon kan? Apa ini bilang si Rismon itu cuma arigato? Kalah apa? Out of the box, out of the topic. Kenapa rupanya? Ini bukan yang Yamaguchi, bukan orang Yamaguchi yang menerangkan ini. Tanya dulu Rizal Fadila itu orang UGM bukan? Hah? Setelah itu Kurnia orang UGM bukan? Nah sekarang begini, kau itu mengaku-ngaku bahwasanya kau orang peneliti. Kau itu tergabung nggak dalam Asosiasi Peneliti Indonesia? Hah? Kau itu ngaku-ngaku melakukan forensik. Dengan apa kau melakukan forensik? Apa otorisasinya? Mana sertifikasinya? Kau bodoh-bodohi semua orang. Bodoh. Makanya kalau bikin pernyataan-pernyataan bodoh itu jangan terlalu nampak bodohnya. Ketika membodoh-bodohi orang bodoh, nggak terlalu nampak orang yang bodoh itu memang bodoh. Kalau kalian bodoh, tolonglah. Ketika kalian membodoh-bodohi orang bodoh, yang betul-betul memang bodoh, karena mengikuti orang-orang bodoh dan terlalu percaya dengan orang-orang bodoh, kebodohan kalian itu tidak terlalu nampak oleh orang-orang bodoh ini. Coba, panik. Ya kan? Panik. Ada 2 ijazah pembanding. Ada yang asli, ada punya si Rismon. Lu kuliah di Jepang enggak? Rismon, ku bilang sama kau ya, aku udah ketemu langsung sama Bang Andi Azwan ya, dan sudah ketemu langsung dengan orang-orang yang memang asli ya, yang memang asli kuliah di Jepang. Bang Andi Azwan itu orang Jepang, kuliah di Jepang dia, orang Indonesia kuliah di Jepang. Kau tantang, salah cari lawan kau Bang. Tepuk tangan dulu untuk rakyat bersuara. Ya, itu dia. Coba lihat itu, ya. Dikerubungi mama. Kurnia. Kebiasaan lama kau bawa itu. Ini tidak adil ini. Tidak adil. Apanya yang tidak adil? Lapek kalian semua. Enggak aja ya. Begitu juga Sugi Nur, biar tahu kalian tahu kan Sugi Nur? Ya ini terjadi perselisihan antara Sugi Nur dengan si Fitra. Dengarkan ini. Ya paling benci aku ngeliat orang-orang yang dibawa agama. Sejauh mata retina kita memandang, sebanyak tutur kata kita yang keluar,
Seapapun tadi pola tingkah kita yang di sini tadi itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi kalau memang yang bapak-bapak bela ini Pak Jokowi itu benar, insya Allah selamatlah bapak-bapak ini, mulia hidupnya, mulia keluarganya. Tapi kalau yang dibela ternyata salah, ya itulah nanti konsekuensinya kepada anak cucu Anda semuanya. Gitu ya. Termasuk ini juga sama, saya imbang. Kalau ternyata gencar menuduh ijazahnya Pak Jokowi ini palsu, ternyata asli, maka beliau semua akan diazab sama Allah. Amin. Sama, gitu kan. Jadi imbang di sini. Tapi makanya sebelum saya tutup ini, monggo, demi apa ini semua? Kalau demi uang, demi komisaris, demi jabatan, kan kasihan anak cucu kita nanti. Ya, ijazahnya asli, ijazahnya palsu. Sama sebenarnya, sama-sama pendapat. Hanya bedanya kalau ijazahnya asli cenderung aman, yang ijazahnya palsu cenderung gercep di prosesannya, itu aja bedanya. Ya, tapi kalau boleh saya memilih, karena saya dengan pengalaman batin saya cenderung hakul yakin palsu. Kenapa? Karena ini yang bisa saya pertanggungjawabkan besok di hadapan Allah, saya berani nih. Terkecuali Pak Jokowi membatalkan keyakinan saya itu, nih Gus Nur yang asli. Nah, baru batal keyakinan saya. Saya cium tangannya, saya cium kakinya, dan saya siap minta maaf. Nah, jadi mas-mas yang saya hormati, Mas ini Dr. Rusmon, Pak Roy Suryo, hati-hati. Apa namanya? Kalau kalian mendukung Nabi Muhammad, absolut selamat. Kalau kalian membela Al-Quran, dilecehkan, absolut selamat. Kalau kalian membela agama Allah, absolut selamat. Lah ini yang kalian bela, ini yang kalian ributkan pejabat. Pejabat itu 90% bohong otaknya. Mohon maaf Pak Gus Nur. Izin. Ya. Tadi bahasanya udah pembohong dan lain-lainnya. Pertanyaan saya begini simpel saja. Pak Sugi Nur ini sudah pernah berapa kali dihukum? 2 kali. 2 kali. Kalau dalam konteks hukum itu namanya residivis. Jadi saya lebih percaya tunggu dulu. Saya lebih percaya orang yang tidak bermasalah dengan hukum. Tunggu dulu. Selesai dulu. Hukum hari ini. Selesaikan dulu. Beliau berbicara terkait dengan apanya kajiannya, saya berbicara konteks hukum. Orang yang saya percaya adalah orang yang tidak pernah bermasalah dengan hukum. Orang yang tidak berhadapan dengan hukum. Kita coba sidang. Munculnya si Kurnia ini. Asalnya nggak cocok teriak-teriak, asalnya nggak cocok tantrum. Kurnia ini kok perhatikan semenjak ditunjukkan borgol kemarin kayak gini sifatnya ini. Tapi betul juga itu ya kan. Apa yang bisa dipercaya dari seorang residivis? Ya kan? Apa yang bisa dipercayai dari seorang residivis? Ini manusia yang satu ini jual-jual agama, jual-jual ayat suci, jual-jual sumpah. Aku paling benci dengan manusia yang menutup kebungkusannya dengan agama. Udah tahulah, kau menyebut namamu Gus Nur. Udah jelas-jelas kau itu bukan anak kiai, bukan keturunan kiai. Make-make nama Gus Sugi Nur. Pak Sugi. Kalau gaya-gayanya tadi ngomong meyakinkan kan? Sejauh retina mata memandang. Sebanyak apa tutur kata yang terucap. Saya hakul yakin ijazah ini palsu. Lapet sama kau, lapet. Lapet. Lapet syukurnya itu sama kau. Apa itu Pung lagi lapet itu Pung? Cari aja lah kalian di kamus besar. Ya ini dia, ya aku perhatikan begitu. Mereka ini selalu ya nggak ngerti aku ya. Rakyat bersuara ini mereka bikin itu memang seolah-olah nggak tahu aku apa memang diciptakan sengaja untuk mengorkestrasi masalah ijazah palsu ini, penunjukan ijazah palsu ini, sehingga mereka sangat mengakomodir orang-orang seperti Rosuryo dan teman-temannya, kan begitu. Nah sebetulnya jujur aja lo aku bilang ya, sebuah industri
ya industri entertainment. Kalau ini aku bilang entertainment, sebuah industri entertainment itu melakukan segala sesuatunya supaya ratingnya rame, naik ratingnya kan begitu. Makanya karena memang mereka ini memang bisa mengundang keributan, makanya diundang terus. Dibulilah si Aiman Wicaksono ini kan, ya. Yang kau undang-undang itu aja orangnya. Nampak kali kau menjadi panggung bagi mereka kan begitu. Nah seolah-olah biar tertutupi, ya kan dikasihlah kesempatan untuk Bang Andi Azwan tadi menunjukkan ijazahnya si Rismo. Masuk lagi si Sugi Nur, makin kacau lah permainan itu. Kalah apa? Ada aja memang kerja orang ini semua satu-satu. Setelah itu ini ya, yang bikin malu si Sugi Nur ini. Pernah dia berbohong biar tahu kalian, ditembak kalian sama Andi Azwan, ya. Ditembak apa dibilangnya, ya. Saya melihat bahwasanya Anda itu benci dengan Bapak Joko Widodo. Dalam sebuah pengajian kau usir siapa yang mendukung Bapak Joko Widodo. Bohong si Sugi Nur, apa dia bilang? Cari rekam jejak digital saya nggak pernah melakukan hal tersebut. Kalau saya melakukan tersebut, viralkan. Ku viralkan. Lihat ini. Tahun Dicari videonya, kalau ada diviralkan aja. Saya enggak pernah. Saudara Sugi Nur, mohon maaf saya katakan saudara, saya tidak panggil Gus. Karena nasabnya itu bukan anak kiai, bukan yang artinya lahir dari anak kiai dan juga punya pesantren. Saya panggil saudara Sugi Nur saja di sini. Saya teringat seorang filsuf mengatakan, Ibnu Rashid, kalau ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah kebatilan dengan agama. Catatan itu. Karena saya melihat ya begini. Tahun 2018 ketika saudara Sugi Nur sebagai pendakwa di salah satu masjid di daerah Semanggi di Solo, beliau mengatakan, siapa yang mendukung Jokowi, itu tahun 2018 ya, siapa yang mendukung Jokowi silakan keluar dari masjid. Itu nggak bisa Anda bantahkan itu gitu. Oke, jadi Pak Andi, saya tidak pernah mengusir jamaah saya dari masjid. Kalau tidak dukung Jokowi silahkan keluar. Monggo dicari videonya, kalau ada diviralkan aja. Saya tidak pernah. Ganti apa kira-kira? Ganti presiden? Iki dia masjid iki ganti presiden kira-kira? Siapa sing kate milih Jokowi yang katanya? Leona sing milih Jokowi metu teko masjid iki. Pembohong, penipu, lapek sama kau. Kalah apa? Kau peralat agama untuk meluapkan hasrat politikmu, lapet. Gak masuk hitungan sama aku kau, gak masuk hitungan. Ya, gak masuk akal sama aku, sama kami ya, model-model penceramah kayak gini. Masa di jemaah di masjid gara-gara dukung Jokowi disuruh keluar? Lapet. Nggak ngaku pula. Kalau ada videonya viralkan. Viral lah kau kan? Viral. Pembohong kau. Banyak kali gayamu. Ya, itu dia. Kau masih ingat kalian kan kemarin yang dia disumpah? Ditaruh Bibil. Bibil. Al-Quran Bibil. Mbak lah. Ya, bikin Al-Quran di atas kepalanya. Bikin malu aja kok. Di sini. Dan tahu kalian, jujur aja aku bilang ya, seringkali memang orang ini memang selalu orang ini membungkus kebusukan mereka itu dengan agama. Termasuk si Tipa, katanya perkara ijazah Joko Widodo ini ya, ijazah Bapak Joko Widodo ini katanya tugas dari Allah. Yang tadi memperalat agama, ini memperalat nama Allah. Nama yang akbar, nama yang agung. Kacau kau kawan. Meleset kau. Meleset kayak kau, bah. Gak manusia kayak kau. Itu kan sebetulnya dorongan ya, naluri seorang peneliti.
Ya, naluri seorang peneliti dan mungkin itu kan fitrah ya. Itu kan tugas dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, kebetulan yang membuat kami menjadi satu sekarang menjadi satu tim itu karena kami merasa mendapatkan tugas Allah. Polisi cepet tangkap. Kami disatukan karena kami merasa ini adalah tugas dari Allah. Setauku, tugas dari Allah itu yang pertama harus beribadah dengan baik. Yang kedua harus mengasihi sesama dengan baik. Yang ketiga ya harus mencintai Allah dan juga mencintai Rasul dengan baik. Ya, setelah itu menebarkan kebaikan-kebaikan dalam bentuk apapun. Ya, setelah itu menjadi berkat atau menjadi berkah bagi orang lain. Kan begitu. Masa bikin rusuh itu tugas dari Allah? Ada. Sini dulu lapekmu itu. Enggak aja kau. Jorok otakmu itu, jorok. Ternyata mereka tidak hanya menggunakan ayat suci, bukan hanya memperalat Quran, mereka juga memperalat nama Allah. Kacau. Kacau. Dajjal itu biar tahu kau. Ya, itu manusia-manusia Dajjal kalau seperti ini. Coba bayangkan kalian ya. Mereka bungkus ini. Kalau memang betul-betul ini masuk logikanya. Kalau memang betul-betul ini tugas dari Allah, berarti harus rela berkorban dan juga harus bisa berjihad. Kan begitu. Karena apa? Tugas dari Allah. Kenapa Egy Sujana kabur? Kalau tugas dari Allah, kenapa Egy Sujana kabur? Otak dipakai. Suruh Egy Sujana pulang. Bilang sama dia, Pak Egy, ini tugas dari Allah. Gimana pun juga kita harus menghadapinya bersama-sama. Kita harus bertempur bersama-sama, mati bersama-sama, masuk penjara bersama-sama. Sebab ini adalah tugas dari Allah. Mulutmu itu manis sekali bilang-bilang nama jemput nama Allah, kurang ajar. Nama yang agung, nama yang suci, nama yang kudus, nama yang akbar, nama yang sempurna. Kau peralat hanya untuk menarik simpati dari manusia-manusia yang satu spesies denganmu. Dasar tipa. Pak tipung, suara gendang bertalut-talut. Tipa tukang kibul, hidupnya kayak benalu. Aduh. Ini lagi si Tipa ini komplain dia biar tahu kalian kemarin itu, ya kan? Gara-gara gara-gara komisioner gak mau jumpa sama orang itu. Tahu si Tipa merepek dia bilang apa ya? Bapak, yang gaji Bapak itu kami. Kenapa Bapak susah kali dijumpai? Dengar ini ya. Dengar. Bulan menanti acara ini. 3 bulan, Pak. 3 bulan, Pak. Dan mohon maaf, Pak. Bapak komisioner dan seluruh staf yang ada di Komnas HAM itu kami yang gaji, Pak. Dari uang pajak kami. Menunggu 3 bulan untuk ketemu Pak komisioner. Tadi saya kecewa sekali dengan Bapak ini. Mengatakan sudah mengarsipkan dan 14 Juli 2025, 1 bulan yang lalu, Pak komisioner belum ada satupun yang membaca surat kami. Ini keterlaluan. Kami sebagai orang yang menggaji bapak-bapak semuanya, menggaji orang segedung ini kami protes. Karena itu mohon, Bapak sabar. Bapak sabar. 3 bulan gak dibaca surat orang ini. Jadi udah terjawab ya. Sedangkan Komnas HAM Indonesia ogah, muak, males ngeliat orang ini sehingga suratnya gak dibaca. Apalagi Amnesty Internasional, apalagi Komnas HAM Internasional, apalagi USA, Rusia, China. Makanya aku nggak tahu ya, apalah dasarnya senator Amerika itu mau baca surat orangnya ini. Nggak tahu, nggak ngerti aku. Apa dipaksa-paksa? Nggak tahu kan? Bacalah Pak. Help me Pak, help me. Please. Read the paper. Read the letter from Indonesia, Mr. Senator.
You must know the problem in Indonesia. There are so many Indonesian people are down in the intimidation, down in the punishment, just like Rismon, Tifa, Rosario. They are the real Indonesian people. Please help me, SOS. Please, SOS. Oh my God. Oh no, Mr. Senator. Come on, please read the paper. Oh my goodness, Mr. Senator. All right. Take it easy, brother. Take it easy. I will read it. So, okay, it's finished, okay? So what about your response? Come on, please tell me your response. Tell me your response, Mr. Senator, because it is important for Indonesian government. Yeah, it is very, very important for Tipa, for Rosario, for Rismon, for Rizal Fadila. Do you know them? No, I'm sorry. I don't know them. I'm sorry. Okay, if you don't know them, I will let you know them. I will let you recognize them. Don't forget to remember me. Okay, don't forget to Indonesian. All right. Okay, take it easy, brother. I will give a response as soon as possible. Okay, and it is the first and the last time. I will not do anything anymore if you give me another letter. Okay, so is that enough for you? No problem, sir. No problem. I think for now it's important for Indonesian people, for Tifa and the CS and the gang. Yeah, and give me your response, and I will give them your response, and your response will be published in the newspaper in Indonesia. Kayak gitulah kira-kira percakapannya. Mana? Follow up dari senator mana? Mana take action? Ada take action Amnesty International mana? Komnas HAM Internasional yang kalian bilang itu mana? Sedangkan kelas Indonesia aja pun juga ogah ngurusin kalian, apalagi mereka. Ngerasa penting hidup kalian. Yang penting sama hidup kalian itu cuma Cebokers Nusantara. Yang dibilang si Rosario kemarin apa? Langkah update Sentana TV. Baru apa lagi? Apa namanya itu? Baligi Academy itu ya, bagian dari Cebokers Nusantara. Kalau kami YouTuber Nusantara, baru tahu kalau kita dapat saingan dia Cebokers Nusantara. Ya kan begitu kan? Ya nggak tahu. Mana tahu itu bagian dari Cebokers Nusantara. Ya kan begitu. Habis ini sering kali bilang Cebokers Nusantara. Siapa Cebokers Nusantara kan begitu? Padahal setahu kita yang selalu menampilkan orang ini itu ya kan Langkah Update, Baligi Academy, Sentana TV, kan begitu. Asumsiku ya karena memang orang ini yang sering berinteraksi ya mereka inilah gabungan Cebokers Nusantara itu. Pikirku, ya kan? Karena asosiasi setauku kalau Nusantara yang tidak ya bisa dikatakan ya nggak begede-gede apa ya, cuman YouTuber Nusantara. Ternyata ada juga Cebokers Nusantara ya. Oh yes, all right. I know. Ya, jadi udahlah ya, kita nggak perlu bahas lagi panjang-panjang orang ini ya. Karena apa? Memang karena sebentar lagi nyawa umur orang ini, sebentar lagi. Jadi luar biasa, Rismon udah dihitung-hitungnya semua hukumannya. Yang ini 12 tahun, ini 6 tahun, ini 8 tahun. Total 30 tahun. Udah dihitungnya, Pak. Duluan dia dapat hukumannya daripada hakim. Mantap kau Rismon. Lanjutkan perjuanganmu. Oke. Jadi kita tunggu aja kabar baik dari Polda Metro Jaya.
Salam para belak, salam NKRI, NKRI harga mati.